Semua isi ya, semua isi. Teman-teman, apa yang Anda tulis hari ini sangat penting, karena itu yang menjadi kekuatan Anda, sumber daya Anda untuk menghantar Anda mencapai goal Anda ke Pro AAD. Ya, ini penting. Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah, perhatikan di depan. Nah, teman-teman, tentunya kita dari agensi memfasilitasi, kita memberikan support kepada Anda. Ya, kita memberikan support kepada Anda supaya skill Anda meningkat. Supaya skill Anda meningkat, knowledge meningkat. Jadi kita nggak mau cuma ngomong, ayo kamu harus pinter, ayo harus menguasai, terus dari pihak agensi nggak ngapa-ngapain, leader nggak ngapa-ngapain. Enggak, kita memberi support. Ya, nah, jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu kita sudah di agensi, sekarang ini ada 2 tim. Ya, ada 2 tim yang terdiri para agency director, gitu ya. Jadi isinya ada macam-macam. Agency director ada, adik Anda, ya. Tim yang pertama khusus fokus untuk pengembangan selling. Jadi adik Anda ada satu tim pertama yang isinya beberapa adik, khusus pikirin bagaimana supaya selling di Harvest Agency bisa meningkat kualitasnya. Jadi mereka bekerja keras untuk mikirin tentang program supaya selling Anda bagus. Tim yang kedua yaitu tim recruiting. Tim recruiting juga mikirin bagaimana skill rekrut Anda bagus dan proses perekrutan Anda menjadi lebih baik. Ya, itu semua kita. Oke? Nah, saya kasih contoh dalam waktu dekat bulan ini aja. Saya ambil contoh yang kantor di Surabaya, perhatikan. Bulan ini kita ada 2 event. Yang pertama sales clinic. Sales clinic ini bicara mengenai selling. Anda ikut kelas untuk belajar tentang teknik selling. Saya undang satu pembicara namanya Pak Heru dan istrinya Bu Dia Suganda. Ya, beliau konsisten setiap tahun bisa startup. Ya, setiap tahun bisa startup. Saya undang beliau berdua untuk berbagi tips selling. Nah, ini free, gratis. Oke? Gratis. Tapi masalahnya kantor kita kapasitasnya terbatas. Makanya jaga lebih awal. Jangan acaranya 7, datanya setengah 8. Ya, kayak jangan buat begitu aja. Datanya on time, ya, tempatnya terbatas. Di sini Anda belajar tentang selling. Kemudian tanggal acaranya tanggal 15 Februari. Ya, 2 minggu lagi. Rabu depan, Rabu lagi. Kemudian tanggal 24 Februari saya pribadi mau buka kelas rekrut. Di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada kelas rekrut, nggak ada namanya recruiting clinic. Karena teknik recruiting biasanya saya ajarkan kalau di kelas khusus untuk calon-calon manajer, calon-calon leader. Tapi kali ini di tahun ini kita buka setiap bulan itu ada recruiting clinic dan sales clinic. Di recruiting clinic ini saya akan ngajarin bagaimana cara rekrut. Ya, bagaimana Anda bisa rekrut orang. Oke? Sekali lagi, 2 event sales clinic dan recruiting clinic ini akan setiap bulannya ada dengan pembicara yang berbeda-beda. Jadi bulan Maret ada lagi sales clinic lagi, ada recruiting clinic lagi, tapi pembicaranya beda. Nah, pembicara yang berbeda pasti punya kelebihan, punya teknik yang berbeda. Nah, Anda belajar lagi. Nah, ini support buat Anda. Kira-kira kalau ada kelas kayak gini Anda terbantu nggak? Halo? Bantu, ya. Nah, nanti yang di kota lain kita juga akan adakan. Kalau nggak salah Malang kita ada recruiting clinic sama sales clinic juga ada. Ya, saya yakin yang lain juga pasti nyusul. Mojokerto pasti ada juga. Ya, Sidoarjo juga ada. Nah, contoh yang lain.
Nah, teman-teman, saya mengadakan satu event yang sangat luar biasa di bulan Maret. Selling workshop. Tadi ingat gak waktu saya jelaskan kalau ada agen yang jualan 1 miliar setiap tahun 5 tahun berturut-turut luar biasa, betul ya? Nah, mungkin ada pertanyaan, emang ada Pak orangnya? Ada teman, orangnya ya ini, Pak Handoyo. Pak Handoyo ini pembicara favorit saya. Saya masih ingat waktu tahun 2007, saya ikut acaranya Prudential pertama kali, acara seminarnya Prudential. Salah satu kelas yang saya masuki adalah kelasnya Pak Handoyo. Jadi Pak Handoyo ini backgroundnya, dia seorang kalau nggak salah dosen di Universitas Gadjah Mada, dan dia bergabung dengan Prudential. Dan prestasi beliau luar biasa, ya sangat luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan video copy-nya. Dan beliau sekarang ini menulis buku. Ya, ada 3 buku, ya, menulis 3 buku. Buku yang warna hitam, kuning, dan putih, ya. Nah, teman-teman, ini dia menulis buku, ya. Nah, teman-teman, buku-bukunya yang beliau tulis ini sangat luar biasa sekali. Saya baca bukunya beliau ini pertama kali tahun lalu. Dan ketika saya baca bukunya dia, cara saya berpikir tentang profesi asuransi berubah total, dan cara jualan juga berubah. Ya. Terus kapan hari ada salah satu siapa nih ngomong sama saya, leader, Pak, kok saya baca bukunya Pak Handoyo kok isinya kok mirip-mirip Bapak Handoyo aja kan? Saya itu bacanya dari sini. Gitu ya. Saya dapat inspirasi banyak dari sini. Bagus kan? Ya. Nah, dia tulis 3 buku, teman-teman. Buku yang pertama yang warna hitam itu bicara tentang konsep insurance. Jadi kadang-kadang ada agen itu nggak pede dengan profesinya, betul? Kalau ngaku agen asuransi kayaknya gitu, berat hati gitu ya, susah ngomongnya. Oke? Nah, kenapa? Karena dia punya mindset yang keliru tentang profesi dia. Kenapa kok bisa keliru? Karena dia nggak paham sebetulnya insurance ini apa. Nah, kalau dia sudah paham tentang insurance ini apa, maka dia akan lebih percaya diri menjual insurance karena dia merasa bahwa dirinya bukan seorang penjual. Oke? Dan dia merasa bahwa dia tidak pernah menjual asuransi. Dan efeknya tentunya closingnya akan meningkat. Ya, seperti itu. Bagus kan konsep asuransi akan dikupas-kupas. Di buku yang kedua warna putih ini bicara mengenai handling objection. Handling objection. Ya, orang tanya gini jawabnya gimana? Lebih menguntungkan nabung di bank daripada di asuransi. Cara jawabnya yang bijak bagaimana? Dan sebagainya banyak sekali. Di buku yang ketiga yang warna kuning, ini belum baca saya. Buku yang kuning ini teman-teman, dia bicara mengenai tentang sales idea. Jadi ide-ide penjualan. Bagaimana masuk, ketemu orang ngomongnya seperti apa. Ya. Nah, yang buku kuning ini baru launching dan baru dibawakan dia di bedah buku di forum MDRT Jakarta. Nah, saya undang beliau di Surabaya. Jadi harus undang Pak Handoyo. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur bisa undang orang ini ya. Saya telepon Pak Handoyo itu minggu pertama setelah tahun baru. Tanggal 5 tanggal 4. Pas booking dapat tempat ya. Nah, teman-teman, saya undang beliau untuk jadi narasumber. Dan Pak Handoyo dia cuma bilang, Pak, saya tidak narik biaya. Ya, dia nggak, sebagai speaker dia nggak narik biaya. Cuman dia minta tolong, kalau dia undang dia, yang bisa ikut workshopnya dia selama 2 hari, diwajibkan beli bukunya dia. Diwajibkan beli bukunya dia. Ya, nah, jadi saya langsung beli 100 set. 100 set berarti 300 buku totalnya. 100 yang warna hitam, 100 warna kuning, 100 warna putih. Artinya apa? Pak Handoyo hanya membatasi berapa orang? 100 orang. Ya, hanya membatasi 100 orang. Nah,
3 buku ini kalau Anda beli di luaran pasti lebih mahal di Gramedia. Contoh, yang warna hitam ini kalau di luaran kalau nggak salah 150.000 di Gramedia. Tapi kalau Anda beli di agency yang hitam ini cuma 130. Ya, pasti lebih murah. Nah, 3 buku ini total 410. 410. Ya. Pak, 410 berat. Kita dari agensi ingin membantu Anda dengan cara boleh nyicil 3 kali. Boleh nyicil 3 kali. Ya, Anda cukup beli bukunya, Anda bisa ikut workshop. Nah, tentunya nanti kalau ikut workshop kan ada 2 hari kan nggak mungkin Anda puasa, betul kan? Kan butuh makan. Ya, Anda ganti ongkos makan. Ya, artinya apa? Kita dari pihak agensi maupun Pak Handoyo tidak menarik keuntungan apapun untuk seminar ini. Ya, Anda cukup beli buku dan mengganti ongkos makan, Anda bisa ikut seminar. Nah, masalahnya tinggal dari 104 kemarin nggak salah sudah 57 tinggal 43 tempat. Ya. Berapa? Oh, tinggal 35 tempat, sorry, 35 tempat. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau tunjukkan profil videonya dulu. Pak Diki bisa setel manual aja. Mungkin nggak jalan sih. Oh ini, silakan saksikan profilnya Pak Handoyo. Pak, bisa diulangi yang tadi Pak, untuk di prestasinya. Ya, nah saya mau tunjukkan ada prestasi beliau ya. Ya, oke. Di tengah. Ini prestasi beliau. Join 2003, jadi seniornya saya. 9 kali Presiden Club. Presiden Club itu di atasnya Presiden Kabinet Club. Jadi Presiden Club itu top of the top dari Presiden Kabinet Club. Dan 11 kali PCC. 14 kali MDRT. Nah, MDRT itu apa? MDRT itu Million Dollar Round Table. Ya, Million Dollar Round Table itu penghargaan bukan dari Prudential tapi dari Asosiasi Asuransi Internasional dari Amerika. Ya, dan dia 14 kali berturut-turut setiap tahun bisa menghadiri konvensi MDRT di Amerika. Dan satu diantaranya dia mendapat Court of Table. Court of Table itu di atasnya MDRT. Jadi kalau nggak salah 3 atau 4 kali dari MDRT targetnya. Ya, nah sekarang dia sudah 14 kali dia bisa mencapai namanya lifetime members MDRT. Lifetime members itu tadi member seumur hidup, anggota seumur hidup MDRT.
Oke, dan dia top nasional 2 profesor, top 3 nasional profesor, ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, orang sekali berbeliau ini akan datang kasih workshop. Saya kira ini kesempatan. Sayangnya nggak bisa semuanya ikut karena cuma 100 tempat dan hari ini tersedia tinggal berapa? 35. Ya, saya mau tanya di antara Anda siapa yang mau ikut? Tapi mohon maaf harus beli bukunya dulu. Ya, ada yang mau nggak kira-kira? Nanti bisa dicatat, Pak. Tolong dicatat, nanti bisa cicilan 3 kali. Ini 3 buku. 3 buku ya. Bisa cicil bisa 3 kali. Kali tolong dicatat namanya, Pak ya. Kalau sudah 35 ya, 30-nya cuma 35. Catat gini aja, catat namanya dulu. Kalau sudah 35 break nanti uangnya diserahkan di admin di depan. Ya. Kecil yang depan. Kecil yang depan. Ya. Enggak, sama. Tulis. Belakang ya aku man. Ya semua difokuskan ke berita dulu ya. Fokus ke berita. Pokoknya sampai berita 35 stop. Yang daftar pertama hari ini bayar 150 ya, 150. Ya. Oke. Jalan pertama 150 langsung di depan ya sekarang. Seminarnya nanti makannya kita estimasi 100 nggak sampai 150, 140-an. Berapa? Berapa? Sudah banyak. Baik sekali. Tan. Kemana nggak? Oh ya. Oke, kurang berapa Bu Bapak? Deal, habis. Ini di mana? Kantor apa luar? Aku yang bikin itu. Ya ada uangnya sebenarnya ya. Iya, lama ini nggak ada. Oke ya. Ya yang mau tetap saya
Oke. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut terus. Mungkin agak di samping, kita lanjut lagi ya materinya karena masih banyak. Oke ya. Oke. Lanjut. Nah teman-teman, di bulan April, jadi 2 bulan. Yang tadi kan di Maret awal. Perhatikan baik-baik. Di bulan tadi Pak Handoyo di acara Pak Handoyo ini di tanggal 7-8 Maret ya, 7-8 Maret. Di bulan April akhir saya juga undang pembicara yang mungkin sudah ada, nggak asing lagi, sering lihat di Metro TV. Pernah tahu ya? Bapak James Kui. Nah ini saya buat kontes. Perhatikan, buat kontes. Perhatikan kontesnya. Ini kalau Anda bayar sendiri, itu biaya investasinya 450. Tetapi kalau Anda bisa mencapai 75 juta API free, Anda bisa ikut kelasnya Pak James Kui ini dengan cuma cukup bayar 75 juta API sampai dengan akhir Maret. Nah, artinya apa? Kalau goal Anda tadi benar-benar tercapai, berarti satu ruangan ini bisa ikut James Kui semua, betul lah? Ya, nah kalau bisa gratis ngapain harus bayar, betul lah? Sudah gratis dapat duit bisa ikut kelas. Ya, tapi kalau 60 juta subsidi 80%, 50 juta subsidi 50%. Jadi kalau Anda mencapai 50 juta, Anda kalau mau ikut cukup bayar separuhnya, 225. Kalau capai 60, 80, kalau capai 75, 100% free. Ya, acaranya tanggal 29 April. Ini masih lama. Masih lama. Oke, lanjut ya, kita fokus ke depan. Fokus ke depan. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, selain kelasnya Pak Handoyo, bulan April akhir, jadi Pak Handoyo di Maret awal, April akhir, jadi jedanya hampir 2 bulan. Saya katakan workshop lagi, udah Pak James Kui. Ya, kalau James Kui ini public speaker, spesialis bidang selling. Saat ini dia punya program televisi kerjasama dengan Mary Riana di Metro TV. Saya undang beliau. Ya, itu investasinya 490.000. Tapi saya buat kontes. 75 juta free. Itu aja. Ya, makanya fokus sama worksheet Anda tadi. Breakdown goal Anda benar-benar fokus. 15 juta Anda capai terus. 8 minggu gratis. Nah, saya kasih satu kontes lagi teman-teman. Nonton bersama gratis IMAX. Syaratnya cukup 2 case dan 10 juta API nilai totalnya minimal. Ya, nilai total minimalnya 10 juta API. Betul ya Pak Nyoto ya? Ya, ini Surabaya nontonnya di IMAX Kunjungan Plaza 5. Mojokerto nontonnya di kantor. SD ada. Mega Blitz ya? Kalau Nah, Mega Blitz. Sekarang Mojokerto udah ada mallnya ya. Mojokerto go internasional. Sidoarjo terserah mau nanti mau nontonnya gabung di TP atau mau buat nonton di Sidoarjo boleh. Tapi yang jelas kita nonton bersama rame-rame teman-teman. Ya, kita nonton sama-sama rame-rame. Pokoknya ada posisi 2 case dengan total nilai 10 juta bisa dapat 1 tiket.
Ya, jadi kalau Anda bisa 6 case bisa dapat berapa? 3. Anda, pasangan Anda sama anak Anda. Ya, seperti itu. Ini kontesnya berlaku sampai tanggal 6 Senin besok. Senin store case sudah bisa dihitung sampai tanggal 17. 2 minggu ya, 2 minggu store case. Ditunggu isunya tanggal 28, nonton bersamanya nanti awal Maret. Nobar bareng-bareng gitu ya, rame-rame seru ya. Oke. Nah ini support ya, ini support yang diberikan dari agensi buat Anda. Jadi Anda juga dikasih reward, dikasih training supaya Anda pintar. Oke, sumber daya berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayo kita fokus, waktunya jalan terus. Prospect list, nah ini penting. Prospect list ini apa? Prospect list ini daftar calon nasabah yang mau didatangi, yang mau diceritain. Ada nggak manusianya? Nah kalau manusianya nggak ada, walaupun Anda jago presentasi, nggak ada gunanya. Masa Anda mau cerita ke kucing? Nggak ada gunanya. Anda harus ketemu calon nasabah yang ada prospek. Makanya sumber daya yang ketiga ini penting sekali, prospek list. Anda harus cek apakah daftar prospek Anda itu sudah bisa memenuhi target Anda. Halo, apakah daftar prospek Anda bisa memenuhi target produksi Anda? Contoh, 1 minggu 15 juta api, 1 bulan 60 juta. Pertanyaannya, apakah Anda sudah punya prospek list, daftar calon prospek yang nilainya bisa kasih sampai mencapai 60 juta? Ini saya kasih contoh. Goal bulan Februari 60 juta api, karena 1 minggunya 15. Dari tanggal 8 sampai tanggal 6 sampai akhir bulan. Nah ini misalkan nama-nama calon nasabah Anda. Citra, kira-kira nabung 1 juta, estimasi 8 juta api. Bintoro, nabung 1,5 juta, estimasi 12 juta api. Yenti, nabung 2 juta, estimasi nabung apinya 18. Joni 1 juta, estimasi api 7 juta. Ida nabung 2 juta, estimasi api 18 juta. Nah dan seterusnya. Nah misalkan ini bukan closingan, ini estimasi. Anda punya daftar prospek, Anda kira-kira, memang nggak harus tepat, tapi hanya perkiraan. Yang namanya Ida itu kurang lebihnya ya minim-minim 2 juta lah. Setelah ada total, misalkan Anda punya 50 list atau punya sekian banyak list, totalnya 180. Nah kalau 180, target Anda berapa? 60. Kemungkinan untuk capai bisa? Bisa. Tapi kalau daftar prospek Anda cuma isinya 3 ekor manusia, yang masing-masing cuma nabungnya 400 ribu, terus Anda punya target 60 juta api, itu namanya mimpi di siang bolong. Artinya apa? Sumber daya Anda tidak mendukung Anda untuk mencapai goal Anda. Paham maksudnya? Makanya jangan meremehkan namanya buat daftar prospek. Banyak agen berpikir, oh buat daftar prospek itu gak penting. Siapa bilang? Banyak agen bengong dan ngapa-ngapain gara-gara dia gak tahu mau prospek siapa. Betul gak? Makanya Anda harus daftar prospek dan terserah Anda mau canvassing seperti Pak Santoso tadi, seperti William, Anda mau referensi, mau ke teman, ke saudara, terserah. Cara mana yang kira-kira cocok buat Anda? Nah, tentunya Anda perlu konsultasi. Tapi yang jelas, Anda harus buat ini. Nah, ayo, sekarang coba Anda please estimasi aja untuk bulan Februari. Kira-kira Anda punya list siapa aja seingat Anda sekarang? Seingat Anda, kira-kira nilainya bisa nggak untuk mencapai target hati yang Anda tulis? Sekarang saya lihat 10 menit. Ya, 10 menit, cepat.